Apakah ada santo-santa asli Indonesia? Sayangnya belum ada. Namun, Indonesia pernah menjadi tempat singgah beberapa orang suci gereja Katolik loh. Siapa aja mereka ya? Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan kalau ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Dionysius dan Redemptus. Siapa yang baru tahu jika tanah Indonesia melahirkan orang suci Katolik? Ya, orang suci tersebut adalah Beato Dionysius dan Redemptus. Meskipun keduanya bukan orang asli Indonesia, tapi tanah Indonesia berperan dalam menjadikan mereka orang suci. Kok bisa? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih bedanya Beato dan Santo. Singkat saja ya. Jadi, pemberian gelar Beato merupakan salah satu tahapan dalam proses kanonisasi orang suci Gereja Katolik Roma. Beato berasal dari kata Beatus yang berarti yang berbahagia. Nah, ini merupakan tahap sebelum seseorang menjadi seorang santo atau diberi gelar santo atau orang suci. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di video khusus kali ya. Kembali lagi ke kisah Dionysius dan Redemptus. Menurut majalah Hidup, Beato Dionysius dan Redemptus merupakan misionaris Katolik dari Portugis yang berlayar ke Nusantara. Keduanya tergabung dalam misi diplomatik Portugis yang berlayar dari Goa, India, menuju Kesultanan Aceh. Beato Redemptus Acruce atau Redemptus dari Salib lahir pada tanggal 15 Maret 1598 di Portugis dengan nama asli Thomas Rodrigues da Cunha. Dia berasal dari keluarga petani. Saat muda, dia kemudian mengabdi menjadi pasukan kerajaan Portugis dan ditempatkan di Goa, India. Namun, pada tahun 1615, dia kemudian mengundurkan diri dari militer karena ingin menjadi biarawan. Dia kemudian memilih menjadi bruder Ordo Karmel tak berkasut. Di Ordo inilah dia kemudian bertemu dengan anggota Ordo yang lain yang dulunya itu juga seorang pelaut dan prajurit. Dia adalah Dionysius a Nativitate. Sedangkan Beato Dionysius a Nativitate atau Dionysius dari kelahiran lahir di Prancis pada tanggal 12 Desember 1600 dengan nama asli Pierre Barthelot. Berbeda dengan Redemptus, dia berasal dari keluarga terpandang, ayahnya seorang dokter dan pelaut, sedangkan ibunya berasal dari keluarga bangsawan. Awalnya dia mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang pelaut, bahkan pernah berlayar sampai ke Banten. Namun kemudian dia mendapatkan panggilan menjadi imam dan menempuh pendidikan imamatnya di Goa, India. Pada tahun 1638, wakil Raja Portugis di Goa, Pero da Silva, bermaksud mengirimkan misi diplomatik ke Aceh yang baru saja berganti sultan, dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Thani. Dia kemudian mengutus Dionysius yang sudah berpengalaman berlayar ke Nusantara untuk menjadi almosenir atau pemandu rute pelayaran. Karena masih menjalani pendidikan imamat, Monsignor Alphonsus Mendes, uskup Goa, kemudian mempercepat tabisan imamatnya. Dia kemudian mengajak Bruder Redemptus untuk menemaninya selama perjalanan. Misi diplomatik ini dipimpin oleh Dom Francisco Sousa de Castro sebagai duta. Mereka akhirnya tiba di Aceh dan berlabuh di Ole-Ole atau sekarang dikenal dengan nama Kota Raja. Awalnya mereka disambut dengan ramah, tapi keramahan orang Aceh ternyata hanyalah tipu muslihat belaka. Hal ini disebabkan orang-orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis hanya akan menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Karena itu, semua anggota misi akhirnya ditangkap, dipenjara, dan disiksa agar menyangkal imannya. Dionysius dan Redemptus terus meneguhkan iman dari rombongan misi dan memberikan mereka penghiburan. Namun akhirnya di tepi pantai, Sultan mengumumkan bahwa mereka akan dihukum mati dengan tuduhan menyebarkan agama Katolik. Sebelum menyerahkan nyawa ke tangan para algojo, mereka semua berdoa, dan Pastor Dionysius kemudian mengambil salib dan menguatkan iman teman-temannya. Dionysius kemudian memohon ampun pada Tuhan dan memberikan absolusi terakhir bersama-sama. Setelah itu mereka dieksekusi satu persatu. Dan yang terakhir dieksekusi adalah Pastor Dionysius.
Dikisahkan tubuhnya tidak pernah hancur dan membuat repot orang Aceh. Setiap kali jenazahnya dibuang ke laut atau hutan, pasti kembali ke tempat eksekusi. Akhirnya penduduk Aceh memakamkannya dengan layak di Pulau Dien, yang kemudian jenazahnya diambil oleh utusan Portugis untuk dimakamkan dengan penghormatan di Goa, India. Karena keteguhan imannya tersebut, Pastor Dionysius A. Nativity bersama dengan Brother Redemptus A. Cruce kemudian dibeatifikasi pada tanggal 10 Juni 1900 oleh Paus Leo ke-13. Pesta peringatan keduanya dirayakan setiap 29 November. Franciscus Xaverius. Santo Franciscus Xaverius merupakan sahabat dari pendiri Serikat Yesus, Santo Ignatius Loyola. Dua nama ini pasti tidak asing ya bagi umat Katolik Indonesia, apalagi merupakan nama baptis yang populer. Beliau terlahir bernama Franciscus de Haso y Aspiculeta di Castel Xavier, Spanyol, tepatnya pada tanggal 7 April 1506. Dia berasal dari keluarga bangsawan Navarro. Meskipun demikian, keluarganya kehilangan segalanya saat terjadi serangan kerajaan Castilla. Kemudian di usia 19 tahun, dia melanjutkan studi di Universitas Paris dan lulus pada tahun 1530. Dia kemudian berkenalan dengan Ignatius Loyola dan akhirnya bersama kawan-kawannya yang lain mendirikan Serikat Yesus pada tanggal 15 Agustus 1534, di mana kemudian Serikat Yesus disahkan oleh Paus Paulus ketiga pada tahun 1540. Kita lompat ya langsung ke karya misi di Nusantara. Nah, pada tahun 1540, Raja Portugis saat itu, Dom João ketiga, menginginkan para misionaris turut serta dalam misi ke Asia. Maka dari itu, Franciscus Xaverius kemudian berangkat dari Lisbon menuju Goa, India. Dia sampai di Goa pada tahun 1542. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Malaka, yang saat itu juga merupakan pos perdagangan Portugis. Dia sampai di Malaka pada tahun 1545. Di Malaka, kemudian dia belajar bahasa Melayu. Nah, pada tahun 1546, dia bertolak ke Ambon, Maluku. Dia tiba di negeri Hative pada tanggal 14 Februari 1546. Dari sini, Santo Franciscus mulai misinya di Kepulauan Maluku. Dia mendapati di Kepulauan Maluku sudah terdapat beberapa penduduk yang dibaptis secara Katolik. Karena memang pembaptisan pertama terjadi pada tahun 1538 atau beberapa tahun sebelum dia datang. Kemudian di Ambon, dia menuliskan buku katekismus berbahasa Melayu untuk membantu penyebaran agama Katolik. Dia kemudian memberikan pelajaran agama dan pelayanan rohani sampai tahun 1547. Setelah perayaan Paskah tahun 1547, Santo Franciscus Xaverius memutuskan untuk kembali ke Malaka sebelum akhirnya nanti akan berlayar ke Jepang. Salah satu jejak Santo Franciscus Xaverius adalah Gereja Santo Willibrordus di Ternate yang merupakan gereja Katolik tertua di Maluku. Paus Yohanes Paulus yang kedua. Paus Yohanes Paulus yang kedua, yang bernama asli Karol Yosef Wojtyla, dikanonisasi menjadi santo pada tanggal 27 April 2014 atau 9 tahun setelah wafatnya. Bapak Paus ternyata pernah melakukan kunjungan ke Indonesia loh selama 5 hari, mulai tanggal 8 sampai 12 Oktober tahun 1989. Dan kota-kota yang dikunjunginya adalah Jakarta, Yogyakarta, Maumere, Dili yang waktu itu juga masih bagian Indonesia dan berakhir di Medan. Dalam setiap kunjungannya, Bapak Paus ketika pertama kali datang ke negara tersebut, yang dilakukannya adalah mencium tanah negara tersebut. Dan hal ini dilakukan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian selama di Indonesia, Bapak Paus mengadakan misa akbar di stadion-stadion. Seperti di Stadion Gelora Bung Karno yang dulu bernama Stadion Istora Senayan. Dan total umat yang mengikuti misa akbar di seluruh Indonesia bersama Bapak Paus mencapai 1 juta umat. Banyak banget kan? Dan yang unik, stadion itu bisa sangat hening saat doa syukur agung, padahal dipadati oleh ratusan ribu orang.
dan misa yang dipimpin itu dilaksanakan menggunakan bahasa Indonesia, dan Bapak Paus dapat dengan lancar melafalkan doa-doa dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Bapak Paus juga melakukan berbagai audiensi bersama para pejabat, umat, kemudian di Universitas Atmajaya Jakarta, dan juga Taman Mini Indonesia Indah. Kunjungan Bapak Paus di Indonesia berakhir di kota Medan, di mana misa akbar dilaksanakan di lapangan pacuan kuda Tuntungan dengan perkiraan umat yang hadir mencapai 200.000 orang. Setelah kunjungannya di Indonesia selesai, Bapak Paus kemudian melanjutkan kunjungannya ke Mauritius. Memang, Bapak Paus Yohanes Paulus II dikenal sebagai Paus yang paling sering melakukan perjalanan keliling dunia. Oh iya, benda-benda yang telah disentuh oleh orang kudus seperti disentuh oleh Bapak Yohanes Paulus II itu merupakan relikui, dan relikuinya merupakan relikui kelas ketiga. Jadi kursi bekas ketika Bapak Paus berkunjung ke Indonesia ini tuh merupakan relikui gitu ya, benda suci. Nah, mungkin kita akan bahas lebih lanjut tentang relikui. Nah, itu dia 4 orang suci Gereja Katolik yang pernah menjejakkan kakinya di Indonesia. Apakah ada yang terlewat? Kalau ada yang terlewat, tolong beritahu di kolom komentar ya. Dan semoga segera ada Santo Santa asli Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.